Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, antara Hamas dan Zionis Israel lebih tepatnya, ya kan. Baru-baru ini terjadi viral di mana Perdana Menteri Mesir merobek surat perjanjian damai yang dibuat oleh Israel. Mengapa Mesir baru kali ini meluapkan kekesalannya? Kenapa nggak dari sebelumnya aja tuh dia? Dia baru kali ini dia jadi viral banget tuh karena ngerobek surat perjanjiannya. Udah gitu yang dirobek adalah fotokopiannya, bukan aslinya kan. Kenapa baru kali-kali ini? Mungkin ini terjadi banyaknya komplain, kritikan, atau ya kritikan-kritikan dari saudara-saudara muslim di seluruh dunia terhadap Mesir. Karena memang yang sangat berdekatan itu jalur antara Palestina dan Mesir itu adalah jalur utamanya melalui Mesir gitu. Jadi kalau kita mau kirim bantuan melalui Mesir, kalau mau kirim apapun pasti melalui Mesir dulu, karena memang Mesir yang sangat berdekatan sekali dengan Palestina. Lalu gini, nah kalau kita pikir-pikir di sebelumnya Mesir itu dia menolak warga Palestina untuk mengungsi sebentar ke Mesir. Jadi warga Palestina nih mau ngungsi dulu nih sebentar nih ke Mesir, tapi ditolak sama presiden Mesirnya itu. Kenapa? Dengan alasan apa? Takut terjadi konflik yang menyebar luas gitu. Nah dari sini banyak kencaman-kencaman tuh, sehingga akhirnya Palestina itu nggak mengungsi Israel, sehingga jadi banyak jutaan orang, bahkan ribuan orang yang mati akibat konflik antara Israel dan Palestina ini. Disinilah mulai dikecam Mesir oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan baru reaksi kali ini nih yang lagi viral, bahwa Perdana Menterinya tuh merobek surat perjanjian damai dari Palestina. Dirobek sama dia. Jadi di sini mungkin Mesir mulai membuka dirinya bahwa kita juga peduli terhadap Palestina. Di sini yang akan kita bahas. Kenapa baru kali ini Mesir membuka dirinya untuk protes, untuk meluapkan ketidaksetujuannya terhadap Israel yang mengajukan perdamaian. Karena begini, ada banyak sekali perjanjian Israel yang dicatat oleh PBB, kemudian perjanjian itu didustakan oleh Israel. Jadi ada beberapa tuh. Misalkan contohnya nih, dilarang masuk ke area Masjidil Aqsa, tapi dia malah ngobrak-abrik Masjidil Aqsa. Dilarang membunuh wanita dan anak-anak, bahkan dilarang menyerang rumah sakit, tapi dia tetap tuh menyerang rumah sakit, sehingga PBB pun kewalahan untuk menangani hal ini gitu. Karena memang sifat Yahudi dari zaman dahulu adalah itu, pembohong, suka ingkar janji gitu. Nah di sini Mesir mulai membuka dirinya. Mudah-mudahan ini adalah satu awal titik di mana Mesir mulai kembali, tidak hanya gertakan melalui robekan itu, tapi dia mengirim pasukannya nanti ke Palestina untuk membantu warga di Palestina, muslim di Palestina, untuk menyerang Israel. Karena betul banget kata Babe Haikal Hasan, kalau untuk menghentikan hal ini yang bagusnya adalah, jalan satu-satunya adalah yaitu perang, membasmi Zionis Israel.
Karena apa? Udah banyak sekali perjanjian-perjanjian tadi kan yang dilanggar, yang didustain sama Israel gitu. Mau keberapa kali pun, mau 1000 kali pun perjanjian-perjanjian itu kalau emang dusta, dia dustakan terus gitu. Perjanjian itu jadi nggak ada jalan satu-satunya, betul kata Bapak Haikal Hasan adalah kemarin tuh Hamas tuh dia meruda, berapa kali rudal kan tuh dikirim ke sana, itu adalah hal yang sangat tepat gitu. Selama ini kan Mesir kan hanya apa namanya, hanya membantu membuka gerbang, hanya membantu lewat logistik. Yang diinginkan bukan hanya itu, bagi warga-warga terdekat, negara-negara negara terdekat dari Palestina, yang dibutuhkan adalah pasukan. Contoh Mesir dekat dengan Palestina, itu Palestina membutuhkan pasukan tentara dari Mesir untuk membantu Palestina gitu. Kalau untuk negara-negara yang jauh seperti kita nih, Indonesia, kan alhamdulillah sudah mengirim berapa ribu ton itu kan makanan bantuan konsumsi untuk di sana gitu. Dan juga banyak negara-negara juga yang membantu dengan apa? Dengan cara memboikot produk-produk Israel. Bukan untuk mematikan ekonomi, enggak. Justru dengan kayak gitu dimatikan sebentar agar apa? Agar dia tidak memiliki biaya lagi, tidak memiliki apapun untuk memerangi, untuk mendanai perangan terhadap Palestina gitu. Jadi kalau produk-produk kita boikot, otomatis tidak ada pemasukan, sehingga apa namanya, seperti nuklirnya dia, bomnya dia, senjatanya dia nggak punya modal lagi untuk membeli itu gitu. Itu juga hal yang sangat tepat untuk ya kita sebagai muslim melakukan hal kecil dengan cara memboikot itu. Tapi mudah-mudahan tadi kita kembali lagi ke Mesir yang merobek itu ya. Mudah-mudahan ini nggak cuma gertakan-gertakan doang ya kan, seperti negara Turki kemarin gitu-gitu. Terlalu cuma hanya gertakan-gertakan doang. Yang kita butuhkan adalah ayo bantu, langsung aja udah perang, bantai Israel, bantai Zionis Israel, sehingga udah terjadi, udah nggak ada lagi tuh peperangan kayak gitu. Coba bayangin aja teman-teman, anak kecil mati, perempuan mati, lebih banyak ini nih anak kecil yang mati di Palestina. Kenapa? Karena supaya nggak ada lagi generasi-generasi kedepannya untuk menentang Yahudi atau Zionis Israel. Oke, terima kasih, cukup sekian. Kita akan mungkin kedepannya kita akan membahas lagi tentang konflik Palestina dan Israel, dan juga konflik-konflik lainnya, dan juga berita-berita lainnya yang akan kita bahas di sini di channel ini. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.